Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elistia Maharani. Saya berasal dari mahasiswa Universitas Institut Agama Islam Pontianak. Saya berasal dari kelas BKI 2A. Akan menjelaskan tentang pemahaman saya tentang pembelajaran dari membangun negara keberadaban. Baiklah. Yang pertama di sini ada tentang konsep dasar tentang negara. Yang pertama yaitu pengertian negara. Secara bahasa, negara berasal dari beberapa kata asing. Kata-kata tersebut berasal dari kata Latin status atau statum yang memiliki pengertian tentang keadaan yang tegak dan tetap. Secara istilah, negara diartikan sebagai organisasi tertinggi di antara satu kelompok masyarakat yang mempunyai cita-cita untuk bersatu, hidup di dalam suatu kawasan, dan mempunyai pemerintahan yang berdaulat. Yang kedua, di sini ada tujuan negara. Tujuan negara yaitu bertujuan untuk memperluas kekuasaan, bertujuan menyelenggarakan ketertiban hukum, bertujuan untuk mencapai kesejahteraan umum. Dalam konteks negara Indonesia, tujuan negara yang sesuai dengan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 adalah untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Yang ketiga, di sini ada unsur-unsur terbentuknya negara yang beradab. Unsur yang pertama yaitu rakyat, yaitu sekumpulan manusia yang dipersatukan oleh rasa persamaan dan bersama-sama mendiami suatu wilayah tertentu. Unsur yang kedua ada wilayah, yaitu unsur negara yang harus terpenuhi karena tidak mungkin ada negara tanpa ada batas-batas teritorial yang jelas. Yang ketiga ada unsur pemerintah. Pemerintah adalah alat kelengkapan negara yang bertugas memimpin organisasi negara untuk mencapai tujuan bersama didirikannya sebuah negara. Unsur yang keempat yaitu pengakuan negara lain. Pengakuan dibagi menjadi dua, yaitu pengakuan de facto dan pengakuan de jure. Pengakuan de facto yaitu pengakuan atas faktanya adanya negara. Sedangkan pengakuan de jure, pengakuan akan sahnya suatu negara atas dasar pertimbangan yuridis menurut hukum. Yang keempat yaitu ada teori tentang terbentuknya negara. Ada 3 teori. Yang pertama, teori kontrak sosial. Masyarakat beranggapan bahwa negara dibentuk berdasarkan perjanjian-perjanjian masyarakat dalam tradisi sosial masyarakat. Teori yang kedua yaitu teori ketuhanan atau teokrasi. Teori ini berpandangan bahwa hak pemerintah yang dimiliki para raja berasal dari Tuhan. Mereka berpendapat Tuhan untuk bertahta sebagai penguasa. Teori yang ketiga yaitu teori kekuatan. Teori ini berarti negara yang dapat terbentuk karena adanya dominasi negara kuat melalui penjajah. Menurut teori ini, kekuatan menjadi pembenaran dari terbentuknya sebuah negara. Yang keempat yaitu ada bentuk-bentuk negara. Bentuk negara ada 4, yaitu negara kesatuan. Bentuk suatu negara yang merdeka dan berdaulat dengan suatu pemerintahan pusat yang berkuasa dan mengatur seluruh daerah. Namun, dalam pelaksanaannya, negara kesatuan ini terbagi 2 sistem pemerintahan, sentral dan otonomi. Yang kedua, ada negara serikat. Bentuk negara gabungan yang terdiri dari beberapa negara bagian dari sebuah negara serikat. Pada mulanya, negara-negara bagian tersebut merupakan negara yang berdaulat, merdeka, dan berdiri sendiri. Selanjutnya yaitu ada monarki, yaitu model pemerintahan yang dikepalai oleh raja dan ratu. Yang keempat ada oligarki, yaitu sistem pemerintahan yang dijalankan oleh beberapa orang yang berkuasa dari golongan atau kelompok tertentu. Yang kelima yaitu ada demokrasi, yaitu sistem pemerintahan yang bersabar pada kedaulatan rakyat atau mendasarkan kekuasaan. Yang terakhir di sini ada hubungan negara dan warga negara.
Hubungan negara dan warga negara, keduanya memiliki hubungan timbal balik yang sangat erat. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan melindungi seluruh warga negara Indonesia tanpa kecuali. Negara Indonesia sesuai dengan konstitusi, misalnya berkewajiban untuk menjamin dan seluruh warga Indonesia tanpa kecuali. Negara juga berkewajiban untuk menjamin dan melindungi hak-hak warga negara dalam beragama sesuai dengan keyakinannya, hak mendapatkan pendidikan, kebebasan berorganisasi, dan berekspresi dan sebagainya. Baiklah, sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga penjelasan tadi dapat bermanfaat bagi kita semua dan semoga yang mendengarkannya dapat memahaminya. Terima kasih.